Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini Miss Ari akan membahas tentang tugas fisika yang sudah saya berikan minggu lalu. Ada beberapa siswa yang sudah menjawab dengan benar, tapi banyak juga yang soal-soal yang dikerjakan secara kurang tepat. Sehingga saya akan membahasnya hari ini karena pertemuan berikutnya kita akan masuk ke ulangan harian. Baik anak-anak, untuk soal nomor 1 yang ditanyakan adalah manakah yang merupakan penerapan hukum 1 Newton. Nah, ingat hukum 1 Newton konsepnya adalah benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan konstan apabila sigma F sama dengan 0. Coba kita lihat pernyataan yang pertama. Mobil yang bergerak tiba-tiba direm, penumpang akan terdorong ke depan. Nah, ini merupakan hukum 1 Newton. Ya, karena penumpang itu cenderung mempertahankan kedudukannya, sehingga ketika mobil direm mendadak dia akan jatuh ke depan karena dia tidak bersiap-siap untuk mengikuti gerakan rem. Ya, karena dia cenderung ingin mempertahankan kedudukan sebelumnya. Jadi ketika direm dia kaget, ya. Kemudian yang kedua, seseorang menarik gerobak yang penuh dengan padi untuk dipindahkan dari rumah ke sawah. Untuk nomor 2 ini bukan merupakan hukum 1 Newton. Kenapa? Karena gerobaknya tertarik dan berpindah. Berpindah di sini berarti ada kecepatan, ada perubahan dari kecepatan. Jadi kalau nomor 2 ini bukan hukum 1 tapi hukum kedua karena sudah ada percepatannya, ya. Kemudian yang nomor 3, orang yang duduk di kursi berat badannya mendorong kursi ke bawah, sedangkan kursi menahan badannya ke atas. Betul ya? Jadi objek yang dikenai gaya ini adalah kursi. Siapa yang mengenai gaya yang pertama adalah gaya berat dari orangnya. Gaya yang kedua adalah gaya normal yang menahan badan ke atas. Ya, jadi nomor 3 itu merupakan hukum 1 Newton. Karena besarnya gaya berat dan gaya normal besarnya sama tapi arahnya berlawanan, ya. Yang gaya berat itu ke bawah arahnya positif dan gaya normal arahnya ke atas negatif, sehingga saling dikurangkan sehingga sigma F-nya sama dengan 0. Itulah kenapa jawabannya adalah nomor 1 dan 3. Kenapa nomor 4 juga salah? Karena nomor 4 seorang anak mendorong kursi hingga berpindah. Nah, di sini ada perpindahan. Ya, dari kursi yang diam menjadi bergerak, maka itu bukan hukum 1 Newton melainkan hukum 2 Newton. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Untuk nomor 2, di situ ada gambar. Di situ ada beberapa gaya, ya. Jika massa benda 2 kg, berapa percepatan bendanya? Nah, kalau sudah ada beberapa gaya, kemudian sudah ada percepatan, maka yang digunakan adalah hukum kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F, jumlah dari gaya-gayanya. Kamu hitung berapa saja gayanya. Di situ 10 Newton ke arah kanan, berarti 10 ditambah 5. Karena satu arah maka ditambah, dikurangkan dengan 10 yang arahnya ke kiri. Karena berlawanan maka tandanya negatif atau dikurangkan. Sama dengan masanya kamu masukkan 2 kg, yang dicari adalah A atau percepatan. Sigma F-nya kamu jumlahkan semuanya sehingga menjadi 5 sama dengan 2 kali A, sehingga A sama dengan 5/2 atau A sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Untuk soal yang nomor 3, manakah yang merupakan hukum 3 Newton? Hukum 3 Newton adalah hukum aksi reaksi, ya. Dan di sini nomor 1, seorang anak mendorong tembok. Betul ya, seorang anak mendorong tembok, maka tembok akan memberikan gaya reaksi. Ya, jadi gaya aksinya adalah gaya dorong anak, gaya reaksinya tembok mendorong ke kita. Nomor 2, seorang anak bermain skateboard. Itu tidak dijelaskan, ya. Bermain skateboard itu biasanya skateboardnya kan sudah bergerak, jadi bukan merupakan aksi reaksi, tapi itu masuk hukum kedua Newton. Yang ketiga, bola menggelinding juga bergerak, ya. Sudah ada bergerak, ada percepatannya, berarti hukum 2 Newton. Sedangkan yang nomor 4, 2 orang anak bermain tarik tambang. Nah, ini pasti hukum 3 Newton karena satu orang anak melakukan gaya ke anak yang lain, begitu pula anak yang lainnya melakukan gaya ke anak yang pertama. Maka yang gerak yang menunjukkan hukum 3 Newton adalah nomor 1 dan 4. Kemudian untuk nomor 4,
Nomor 4 di sini ada Adi dan Dito ya. Mereka berdua ini sama-sama mendorong meja. Kalau saya ilustrasikan gambarnya seperti yang ada di kanan bawah. Adi mendorong meja dengan gaya 5 Newton ya. Adi, di situ Adi di panah warna biru itu dia memberikan gaya 5 Newton, arahnya ke kanan. Sementara Dito menahan berarti kan arahnya berlawanan. Di situ saya kasih tanda merah, arahnya berlawanan tapi besarnya adalah 6 Newton. Nah, ada 6 Newton, ada 5 Newton. Gaya yang terjadi berapa? Maka dikurangkan karena arahnya berlawanan. 6 dengan 5 atau 5 dikurangi 6, terserah. Ya. Terserah kalian kurangkan berapa, nanti hasilnya akan mengikuti arah dari sisa gayanya. Misalnya di soal ini adalah 5 Newton Adi, 6 Newton untuk Dito, maka yang menang adalah Dito karena dia 6 dikurangi 5 masih kelebihan 1 Newton, maka resultannya adalah 1 Newton ke arah Dito karena Dito yang mempunyai kelebihan gayanya sehingga mejanya berpindah ya. Jadi jawabannya adalah meja berpindah ke arah Adi sebesar 1 Newton. Kenapa ke arah Adi? Ya kan Dito mendorong ke arah Adi ya. Jadi seperti itu anak-anak. Sedangkan untuk nomor 5, di sini nomor 5 ada 1 orang anak mendorong meja, gambar yang kedua 2 orang anak mendorong meja. Manakah pernyataan yang tepat? Di sini jawabannya adalah yang D. Percepatan meja yang ditimbulkan gambar 2 lebih besar dari gambar 1. Percepatan, kita lihat kalau sudah ada seperti ini, benda yang sudah bergerak berarti dia hukum kedua, maka sigma F sama dengan M kali A. Di situ dilihat di gambar pertama hanya 1 orang anak, berarti gayanya hanya 1, M dikalikan A ya. Maka percepatannya akan jauh lebih besar yang gambar 2. Kenapa? Karena anaknya 2, jadi ada 2 gaya sigma F nya. Nah di situ A sama dengan sigma F dibagi M. Nah ingat pelajaran yang lalu, A dengan F itu sebanding. Jadi jika F-nya besar, anaknya lebih banyak, gayanya lebih banyak, maka percepatannya lebih besar ya. Untuk nomor 6 yang termasuk contoh gaya sentuh, ini relatif mudah ya. Jawabannya yang C, Rudi bermain ketapel. Karena apa? Di situ ada gaya apa? Gaya otot dari Rudi, kemudian ada gaya pegas yang dilakukan terhadap ketapel. Yang A itu bukan, bola dilempar ke atas bergerak ke bawah itu bukan gaya sentuh, itu gaya tak sentuh karena dia terpengaruh oleh gaya gravitasi. Sedangkan yang B itu ada magnetnya, gaya tak sentuh juga, dan yang D ada gaya listrik yang terjadi. Maka yang tepat gaya sentuh adalah yang C. Nomor 7. Nah, di situ ada 2 ekor badak satu sama lain saling mendorong hingga tidak ada yang bergeser satupun dari posisinya. Tidak ada satupun yang bergeser, berarti artinya sama-sama kuat ya. Satu mendorong berarti satunya menahan. Berdasarkan hukum 3 yang tidak tepat berarti cari jawaban yang salah. Coba kita lihat jawaban yang A. Gaya yang dilakukan kedua badak memiliki besar yang sama. Pasti ya. Kalau besarnya sama kan mereka saling menahan. Betul. Gaya yang dilakukan kedua badak memiliki arah yang berlawanan. Betul juga. Yang ketiga, gaya yang dilakukan kedua badak memiliki arah yang sama. Salah ya ini ya. Maka jawabannya yang C. Yang D, badak pertama mengerjakan gaya pada badak kedua dan sebaliknya. Betul ya. Nah, di sini saya memberikan tambahan penjelasan. Kadang-kadang agak rancu antara hukum 1 dan hukum 3. Untuk hukum 1 itu bendanya adalah 1 ya, bendanya 1 didorong oleh 1 atau 2 orang atau beberapa orang lebih ya, yang gayanya bisa searah atau bisa berlawanan, tapi yang mengerjakan benda beberapa orang ke satu benda yang sama. Jadi di situ saya tuliskan bahwa hukum 1 Newton besar gayanya sama, arahnya berlawanan, dan dia bekerja pada benda yang sama ya. Di situ Adi 5 Newton, Dito kalau di hukum 1 harusnya dia 5 Newton. Itu tadi saya ambil gambar dari soal sebelumnya. Ya, kalau hukum 1 Newton berarti harusnya Adi 5, Dito juga 5. Tapi Adi dan Dito sama-sama mengerjakan gaya pada meja.
Bedanya apa dengan hukum 3? Hukum 3 juga besar gayanya sama, ya. F aksi sama dengan F reaksi. Arah gayanya berlawanan, betul. F aksi sama dengan min F reaksi. Min itu artinya gayanya berlawanan. Tapi yang ketiga ini yang berbeda. Bekerja pada dua benda yang berbeda. Jadi bukan pada benda yang sama. Di situ di contoh soal nomor 7 itu badak satu mengerjakan gaya pada badak kedua. Saya beri simbol panah warna hijau. Badak dua mengerjakan gaya kepada badak yang pertama. Saya berikan tanda panah dengan simbol warna ungu. Artinya apa? Bendanya berbeda. Ya, seperti orang balas dendam lah. Kalau kamu mukul, satunya juga membalik memukul. Beda dengan gambar yang pertama. Dua-duanya memukul pada benda yang sama tapi arahnya berlawanan. Jadi hati-hati, itu ada bedanya antara hukum 1 dan hukum 3. Persamaannya gayanya besarnya sama, arahnya sama-sama berlawanan. Perbedaannya hukum 1 Newton gayanya bekerja pada benda yang sama, sedangkan hukum 3 Newton gayanya bekerja pada dua benda yang berbeda. Untuk nomor 8, Ita dan Bobby berebut mainan boneka. Coba kita lihat. Ita menarik boneka dengan gaya 5,7 Newton. Di situ saya gambarkan arah panah ke kanan. Menarik ya. Berarti 5,7 Newton arahnya ke kanan, positif. Kemudian Bobby kan otomatis menarik juga karena kan saling berebut mainan dengan gaya FB yang kita tidak tahu. Yang ditanyakan gaya tariknya Bobby berapa ya. Di sini saya berikan simbol FB, force Bobby. Jadi gaya yang dilakukan Bobby arahnya ke kiri karena dia berlawanan dengan Ita. Di situ ada yang diketahui adalah massa dari boneka 2 kilo dan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Maka kalau sudah ada percepatan, kita pakai hukum kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita kan nggak tahu tuh gayanya Bobby itu berapa. Nah, kita masukkan kita cari dulu sigma F totalnya berapa dengan cara M kali A 2 dikalikan 2. Sigma F nya sama dengan 4 Newton. Nah, 4 Newton itu sudah merupakan gabungan antara gayanya Ita dan gayanya Bobby. Lah kalau gayanya Ita 5,7 dan harusnya resultan atau jumlah gayanya harusnya 4, berarti berapa kalau Bobby? Dikurangkan, berarti 5,7 dikurangi 4, yaitu 1,7. Ya kan, kalau 5,7 Ita ke kanan, Bobby 1,7 ke kiri, maka resultannya atau sigma F-nya sama dengan 4 Newton. Jadi dikurangkan. Karena apa? Gayanya saling berlawanan. Kecuali kalau Bobby arahnya sama dengan Ita, maka dijumlahkan nanti, ya. Jadi jawabannya 1,7 Newton. Nomor 9, di situ ada orang bermain bowling, menggelindingkan bola masanya 8 kg dan seterusnya. Nah, di situ saya tulis keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama M1 massa bola yang pertama 8 kg. Percepatan yang dihasilkan adalah 15 meter per sekon kuadrat. Berarti ada M, ada A. Berarti yang belum ada apa? F. Kita lihat ya. Karena gayanya cuma satu, yaitu gaya tunggal dari orang itu, maka saya tuliskan hanya F1 saja, tidak pakai sigma. F1 sama dengan M kali A. M-nya M1 ya di situ tentu saja. Maka masanya 8, percepatannya 15, berarti gaya orangnya berapa? 120 Newton. Kenapa harus cari F? Karena nanti kita pakai untuk keadaan yang kedua. Di situ keadaan yang kedua, massa bolanya dibuat menjadi setengah kali. Setengah kali berarti awalnya 8, setengah kalinya 8 adalah 4 kg. Kemudian digelindingkan dengan gaya yang sama. Nah, gaya yang sama dengan yang pertama, maka yang pertama kita cari dulu kan gayanya tadi. Maka sudah ketemu 120, maka gaya yang kedua juga 120 karena dia sama. Yang berbeda apanya tadi? Masanya dijadikan setengah. Nah, sekarang kalau masanya 4 kg, F-nya 120, berapa A-nya sekarang berapa? Nah, pakai hukum ke 2 Newton dengan sigma F sama dengan M kali A sama dengan sigma F per M. Kita masukkan F-nya 120, masanya 4, maka ketemu percepatannya jadi 30. Kalau kamu amati,
Di situ masanya 8, percepatannya 15. Sekarang masanya jadi lebih kecil, 4 kg, maka percepatannya jadi lebih besar. Nah, itulah karena apa? A dengan M berbanding terbalik. Jadi kalau M-nya semakin kecil dijadikan 4 kg ya, lebih kecil dari semula, maka percepatannya justru lebih besar, lebih enteng ya. Logikanya seperti itu. Secara rumus bisa kalian lihat ya. Terakhir untuk nomor 10 ada stroller berisi bayi, kemudian didorong oleh ibunya ya. Kita lihat dulu keadaan yang pertama. Di situ dijelaskan di soal, ibu mendorong stroller yang dimuati bayi dengan masa total. Berarti kalau masa total 20 kg itu masanya siapa? Masanya bayi ditambah stroller 20 kg. Tapi kita nggak tahu bayinya berapa, strollernya berapa. Pokoknya 20 kg kalau di total. Kemudian percepatannya berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Strollernya bergerak dengan kecepatan itu. Dengan gaya dorong yang sama, setelah bayi turun, percepatannya menjadi 5. Oke, masa bayi berapa? Kita lihat dulu untuk keadaan yang pertama, kita cari dulu gaya ibunya mendorong itu berapa. Ya, mendorong siapa di situ kasus pertama? Mendorong stroller plus bayi. Kita cari dengan hukum kedua, M kali A, dengan M-nya adalah M total karena masih ada bayinya di atas stroller, dikalikan A1. A1-nya 2 meter per sekon kuadrat. Ketika dikalikan 20 kali 2, maka gaya ibunya adalah 40 Newton. 40 Newton ini kita pakai untuk keadaan yang kedua. Karena apa? Gaya dorong ibunya sama. Tapi posisinya seperti apa? Bayinya turun. Ya, bayinya turun berarti tinggal apanya? Tinggal dorong stroller saja. Di situ F-nya kita pakai 40 Newton. Kemudian A2, percepatan yang dihasilkan 5 meter per sekon kuadrat. Maka sigma F sama dengan M kali A. Kita cari M-nya stroller. Karena apa M-nya stroller? Karena enggak bayi, karena bayinya sudah turun. Maka sigma F per A2, sigma F-nya 40, A2 percepatannya 5 meter per sekon kuadrat, maka masa strollernya ketemunya 8 kg. Nah, balik lagi ke atas. Masa totalnya 20, sudah ketemu strollernya 8 kilo, berarti masa bayinya dikurangkan jadi 20 min 8 sama dengan 12 kg. Kenapa 12 tambah 8 kan total tadi 20 kg. Jadi jawabannya masa bayinya 12 kg. Hati-hati anak-anak, kadang-kadang kalian sudah ketemu, oh ini sudah 8, berarti masanya 8. Padahal yang ditanyakan bukan masa strollernya, tapi masa bayinya. Di situ kalian harus hati-hati, harus ditulis betul ya. Nah, sampai di sini silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan kalian tulis pertanyaan di Microsoft Teams atau boleh japri langsung ke Miss Ari kalau misalnya kurang jelas. Kemudian untuk pertemuan berikutnya untuk minggu ini hari Jumat ya kalau nggak salah. Jadi kita ada ulangan harian, materinya mulai dari gerak tumbuhan, gerak hewan, kemudian GLB ya, kecepatan, jarak, percepatan, sampai rangka, otot, ya, sendi, dan gaya hukum Newton. Jadi semuanya bab 1 itu semuanya nanti ulangan sekitar 20 soal pilihan ganda. Silakan kalian belajar dan persiapkan dengan baik ya, termasuk soal-soal yang sudah saya berikan kalian pelajari, soal-soal dari Bu Haryuni, materi-materi yang dulu kamu pelajari lagi, dan dibaca buku paketnya karena kan kalian sudah punya buku paket dari sekolah ya. Silakan anak-anak kalian belajar, semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan semoga kalian selalu sehat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.